Assalamualaikum, selamat Waalaikum sore Pak. Bagaimana waalaikum kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu. Alhamdulillah kabarnya baik, semangat, dan sehat. Aduh, hebat ya. Ini Pak Asep tuh, Masya Allah, orang yang benar-benar aktif, luar biasa. Jam terbangnya juga. Alhamdulillah. Gimana sejauh ini? Bisa membagi waktu dengan baik? Karena Pak Asep ini Alhamdulillah. kesibukannya Masya Allah banyak sekali ya. Salah satunya menjadi wakil kepala sekolah ya. Iya, Luar itu mah. biasa. Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, Pak Asep, kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Iya, Bu. Siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Pak Asep diskusikan atau fokuskan? Aduh, sejujurnya, Bu, saya sedikit merasa malu, terus merasa minder juga. Ya, mungkin beberapa tantangan, Bu, di ekosistem lingkungan sekolah saya juga, Bu, itu mempengaruhi rasa malu saya dan juga membuat saya mencari solusi yang lebih efektif, Bu. Baik, baik. Baik, saya hargai kejujuran Pak Asep. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin Pak Asep bahas lebih A mendalam hari ini? ada, Bu, tapi mungkin nanti di lain waktu, Bu, atau di Ah, akhir sesi saja, Bu. Iya. baik, ya, baik. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Iya, Bu, siap. Baik. Ah, apa tujuan yang ingin Pak Asep capai dari sesi coaching ini? Saya itu, Bu, ingin meningkatkan kemampuan kolaborasi sesama rekan sejawat lintas mata pelajaran, Bu. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Pak Asep inginkan? Iya, Bu, saya itu punya tujuannya itu saya ingin bisa Hmm. mengintegrasikan capaian Hmm. pembelajaran mata pelajaran saya, Bu, karena mata Hmm. pelajaran saya mata pelajaran matematika Hmm. dengan capaian pembelajaran mata pelajaran kejuruan. Nah, Oh, di baik, dalam baik, proses baik. pembelajaran, terutama Hmm. di pembelajaran teaching factory, Bu, karena SMK Oh, itu hmm. Hmm. eh, idealnya disebut SMK ya pembelajaran teaching factory itu, Bu. Nah, itu tujuan saya, Bu. Ya bagus sekali ya tujuan dari Pak Asep ini luar biasa. Nah, apa ukuran keberhasilan yang Pak Asep inginkan dari sesi coaching ini? Iya, Bu. Saya Hmm. itu ingin mengkolaborasikan, Bu, antara Hmm. capaian pembelajaran Hmm. melalui beberapa tujuan pembelajaran matematika, Bu, yang telah saya klasifikasikan setiap Hmm. indikator-indikatornya. Nah, dalam bentuk pembelajaran teaching factory, Bu. Nah, Oh iya. berdasarkan Hmm. job kerja yang sesuai dengan Hmm. kebutuhan industri gitu, Hmm, Bu. hmm, hmm, hmm. Jadi ini Pak Asep tuh ini ya, wah luar Ukurannya itu, biasa Bu. sekali ya. Iya, iya. Mm, Jadi harus mempersiapkan ini ya teaching faktor itu ya berarti iya, ya, Bu. yang pada akhirnya job itu ya. Baik, Iya, Bu. baik. Oke, baik Pak Asep. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Pak Asep merasa kesulitan dalam kolaborasi ini? Yang seperti tadi yang Pak Asep sebutkan, yang teaching factory, kemudian mengarahkan kepada job, itu apa Pak Iya, Bu. kesulitannya? Saya itu merasa sulit itu kurang percaya Hmm. diri saya, Bu, dalam Hmm. berkolaborasi. Karena Hmm. suka gini, Bu, di SMK tuh, Bu, ada guru mapel umum, ada guru Hmm. mapel kejuruan. Nah, itu jadi rasa kurang percaya dirinya saya, Bu. Nah, untuk memberikan sebuah gagasan terkait dengan tujuan pembelajaran matematika, Bu.
Jadi ada 2 ya, Iya, ada guru dengan pelajaran umum. kejuruan Oh ya, dalam ada guru proses umum, ada guru kegiatan produktif. pembelajaran teaching factory Mhm, tersebut, Bu. Itu saya baik masih kurang baik. percaya diri, Bu. Iya iya iya. Ada guru umum, ada guru produktif ya, Pak, ya? Iya, Bu. Karena memang dia SMK, jadi kendalanya seperti itu ya, kesulitannya seperti itu. Iya, Baik, Bu. bagaimana perasaan itu muncul? Jadi, apa yang dirasakan Pak Asep Iya, saat Bu. ini sehingga merasa kesulitan itu muncul apa? Iya, Bu. Jadi kan Hmm, sebenarnya, hmm, memang dulu itu pernah hmm, begini, Bu, kalau mata pelajaran A mah sama B hmm, dulu itu kalau nggak salah, itu hmm. mah hanya pelengkap saja di Oh, SMK mah, hmm, karena hmm, SMK itu harus apa namanya, ke kejuruannya. Nah, di sana mungkin hmm, saat itu, Bu, saya masih kurang percaya diri, Bu. hmm, hmm, hmm. Karena masih ada, pemikiran guru-guru yang seperti itu, Bu, di satuan pendidikan kami, Bu. Nah, Baik. selain itu Hmm, juga, Bu, terkadang selain gurunya berpikiran itu, siswanya juga, Bu. Iya, karena hmm. siswanya juga kalau sudah mendengar atau ada jadwal pelajaran matematika itu suka bagaimana gitu, sehingga saya untuk belajar di dalam kelasnya juga masih kurang percaya diri, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Asep. Yang saya lihat Pak Asep ini orang yang sangat luar biasa sekali ya, berpotensi dan bisa menghadapi kesulitan seperti apapun. Nah, sekarang coba Pak Asep ini coba Pak Asep renungkan bagaimana Pak Asep menghadapi situasi tersebut. Iya, Bu. Coba bagaimana caranya Pak Asep menghadapi situasi tersebut? Saya percayalah Pak Asep itu sudah terbiasa untuk menghadapi tantangan dan tantangan kali ini pun saya yakin Pak Asep bisa. Coba Pak Mungkin, Bu, Asep ya renungkan. pertama mungkin rasa Hmm, malu tersebut, kurang percaya hmm, diri, mungkin karena tadi pikiran saya sendiri mungkin yang terlalu hmm, eh, pendek pikiran mungkin, Bu. Karena saya yakin, Bu, sebenarnya, Bu, hmm, apalagi yang sekarang itu kurikulumnya sudah merdeka, bahkan hmm, mata pelajaran matematika juga adalah salah satu dari mata pelajaran kejuruan, Bu. hmm, Nah, hmm, mungkin kesempatan ini, Bu, saya harus benar-benar apa namanya, menggeregetkan gitu, Bu, untuk hmm, 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 hmm. berkolaborasi dengan guru-guru produktif, Bu. Nah, Nah, iya, iya seperti itu, Bu. Dan juga, Bu, saya harus siap untuk memulai kolaborasi tersebut karena ya saya buktikan bahwa pelajaran yang saya ampu matematika itu adalah sebuah induk dari ibu dari mata pelajaran apapun, saya yakinnya seperti itu, Bu, nah, dari bagus. matematikanya. Tapi kalau dari diri sayanya ya tadi, Bu. Tapi alhamdulillah karena sekarang sudah bercerita ke Ibu, mungkin saya akan lebih apa namanya? Memaksakan diri, Bu, untuk Iya. ke guru-guru produktif seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Pak Asep. Saya percaya Pak Asep adalah orang yang luar biasa, pasti bisa menghadapi situasi tersebut. Nah, baik Pak Asep, ada tambahan lain atau barangkali yang ingin Pak Asep ungkapkan dalam menghadapi kesulitan ini? Iya, Bu. Saya itu selain dari untuk memberanikan diri ya, Bu, ya, karena memang Mhm, ada dasarnya juga alhamdulillah, Bu, mhm, sekarang. Mungkin saya harus lebih, luas lagi, Bu, harus lebih sering-sering berkumpul karena dengan perkumpulan-perkumpulan di waktu-waktu senjang sambil mhm, berbicara tentang pendidikan mungkin, Bu, saya akan mencoba, Bu, dan harus saya coba, Bu, kaitan tentang berkolaborasi dari tujuan pembelajaran yang ingin saya integrasikan dengan mata pelajaran produktif lainnya sehingga saya itu bisa menciptakan sebuah
eee, produk yang dibutuhkan IDUKA di jurusan tersebut, Bu. Nah, itu saya tuh harapan saya tuh pengen seperti itu, Bu. Nah, yang ingin saya tambahkannya itu, Bu. Ya, baik, luar Mhm. biasa sekali Pak Asep. Wah, Pak Asep sangat luar biasa sekali. Baik, sekarang apa yang akan Pak Asep lakukan untuk, realnya dalam, Oh, realnya ya. Jadi, iya, Bu. rencana aksi nyata apa yang akan Pak Asep lakukan Iya, untuk Bu. Jadi mengatasi situasi tadi? iya. Mungkin selain kita berkumpul, terus berbicara Mhm, tentang pendidikan juga, Bu. Nah, mhm, saya juga ingin adanya sebuah, apa namanya, kolaborasi dalam bentuk sebuah kegiatan mungkin, Bu. Nah, dalam sebuah kegiatan tersebut nanti saya ingin memaparkan beberapa tujuan pembelajaran matematika dengan lebih terarah, Bu. Kemudian saya mengidentifikasi permasalahan kebutuhan murid, Bu, sesuai dengan job kerja IDUKA. Nah, selain itu juga, Bu, saya membuat indikator-indikator dari tujuan pembelajaran tersebut itu, Bu, nanti dengan mata pelajaran produktif yang mana yang bisa saling keterkaitan sehingga bisa terintegrasi. Itu sebagai kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, Bu. Nah, setelah terintegrasi itu dengan mata pelajaran kejuruan. Nah, saya juga ingin belajar lagi lebih mandiri, Bu, mencari referensi baik secara daring maupun secara luring. Seperti itu, Bu, rencana saya, Bu. baik, Masya Allah, Pak Asep luar biasa dan rencana yang, Pak Asep paparkan juga tadi sangat luar biasa. Baik, Pak Asep, dari rencana-rencana tadi yang Pak Asep paparkan, apakah ada hal yang prioritas? Oh, Apakah iya, dalam rencana ini ya, barangkali ada yang ingin Pak Asep prioritaskan atau ada hal yang prioritas, seperti iya, itu? Bu. Yang prioritaskan saya untuk tujuan Mmm, tadi yang saya paparkan ya, Bu, ya. mhm, Nah, mhm, itu dalam sebuah pembuatan asesmen, Bu. Nah, itu mhm, prioritasnya karena, eee, mhm, kita nanti berkolaborasi dengan orang jurusan, asesmen yang kita buat itu adalah sebuah ruh, Bu. Ruh dari mmm, indikator-indikator yang sudah kami antara guru mata pelajaran matematika dengan kejuruan diidentifikasi dari apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran antara matematika dengan kejuruan dalam satu capaian pembelajaran. Nah, dari sebuah asesmen tersebut, Bu, prioritas saya, Bu, karena kebutuhan IDUKA nanti itu akan terpenuhi dari sebuah asesmen yang kami buat, Bu, sehingga kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran bisa terintegrasi dengan kebutuhan IDUKA tersebut, Bu. Nah, itu prioritasnya, Bu. Nah, bagus sekali prioritasnya Pak Asep ya. Rencana yang Pak Asep paparkan juga sangat luar biasa sekali. Baik, dari pemaparan tadi, rencana aksi tadi, strategi apa yang akan Pak Asep gunakan agar berkolaborasinya berjalan dengan baik, dengan efektif? Iya, Bu. Mhm, Selain yang tadi saya sebutkan, mungkin mhm, saya sendiri harus lebih mendalam dalam sebuah perkumpulan. Mungkin mhm, saya mau adanya eh, perkumpulan praktisi mengajar, Bu, seperti itu. mmm, Saya akan mencoba menciptakan praktisi mengajar antara guru kejuruan, khususnya dengan guru mata pelajaran yang saya ampu. Nah, kebetulan, Bu, di sini ada 5 jurusan. Nah, nanti saya kebagiannya di jurusan mana gitu, Bu.
apakah saya di TKRO, apakah saya di Tata Boga, apakah saya di RPL, apakah saya di TKJ, dan apakah saya di akuntansi, seperti itu, Bu. Nah, saya akan berkumpul mencoba untuk membuat praktisi pengajar. Nah, selain itu, Bu, saya juga akan mencari referensi, Bu. Mencari referensi eh, dengan daring maupun luring, skala di satuan pendidikan ataupun di skala luar pendidikan. Seperti itu, Bu. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Asep ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur, dan fokus pada detail akan membantu Pak Asep mengatasi tantangan berkolaborasi dengan ini ya, dengan antara guru umum dengan guru produktif seperti itu ya, dengan lebih efektif. Nah, sekarang apa tindak lanjut Pak Asep dari rencana-rencana Pak Asep tadi yang Pak Asep paparkan? Ya, tindak lanjut saya seperti tadi setelah membuat sebuah praktisi Hmm. pengajar, saya dengan guru produktif mencoba memetakan melihat dulu kebutuhan-kebutuhan IDUKA yang sudah MOU dengan kompetensi keahlian yang ada di sini, Bu. Job kerjanya apa saja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, kita identifikasi, Bu. Nah, identifikasi dari mana? Dari indikator-indikator sebuah tujuan pembelajaran. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan juga, Bu, ternyata iya, saya prioritas kepada asesmen itu. Nah, mungkin itu, Bu, yang tindak lanjut saya, Bu. Bagus sekali Pak Asep ya pemaparan dari tindak lanjutnya. Baik, mari sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Pak Asep terhadap rencana yang Pak Asep sudah buat? Bu, ternyata saya harus berkomitmen untuk mempersiapkan diri saya berani untuk berkolaborasi, Bu. Mhm. Karena dengan berkolaborasi tersebut, perasaan percaya diri saya akan muncul juga ternyata, Bu. Iya, ternyata setelah saya ceritakan ke ibu, ya mungkin komitmen itu harus kontinu dan terus tidak putus-putus untuk saling pertama menyapa guru produktifnya gitu, kemudian pendekatan terus-menerus sehingga mata pelajaran matematika sendiri itu dianggap bisa untuk sebagai penunjang dalam hal mempersiapkan murid sesuai dengan dunia kerja. Mungkin itu, Bu, komitmen saya, Baik, Bu. ya luar biasa Pak Asep. Baik, siapa dan apa yang akan dapat membantu Pak Asep dalam menjaga komitmen ini? Yang pertama Hmm. mungkin saya dengan guru produktif Hmm. itu pasti terlibat, Bu. Kemudian yang paling membantunya juga salah satunya itu kaprodinya, Bu. Karena di Oh iya, SMK ada Kaprodi. kaprodi. Oh iya, Nah, selain kaprodi juga akan terlibat wakasek kurikulumnya juga, Bu. Karena mm-mm. saya yakin pasti selain adanya kerjasama itu akan lebih dalam juga saya yakin dari setiap kaprodi dengan Wakase kurikulum itu kaitannya tentang pembelajaran teaching factory-nya seperti itu, Bu. Dan juga kepala sekolah juga, Bu. Nah, Mhm. itu nanti yang akan menjaga komitmen saya, Bu. Seperti itu. Baik, Pak Asep, luar biasa sekali ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya, saya akan terus mencoba, Bu, mencoba bersikap Mhm. terbuka, mencoba membuka diri saya bahwa ini saya sebagai guru mata pelajaran
matematika, siap Bu untuk berkolaborasi dimanapun saya diberikan tugas oleh Wakasek Kurikulum seperti itu, dan akan mencoba terus menyesuaikan sesuai dengan kompetensi yang nanti saya mengajar dengan kebutuhan IDUKA yang sudah MOU dengan kompetensi tersebut, seperti itu Bu. Wah, Terus luar biasa berlatih. sekali. Kemudian Bu, Mhm. saya juga akan fokus Bu, Mmm. fokus untuk mengetahui, memahami, terus dan juga fokus menggali kepada diri saya, misalnya, oh jurusan TKRO ini kerjasama dengan Toyota, siswa harus menjadi teknisi yang handal. Nah, di sana nanti saya sisip-sisipkan materi-materi matematika saya sehingga saya fokus untuk sebuah pembelajaran teaching factory-nya. Nah, itu Bu, selain berarti juga saya akan terus fokus Bu. Dan juga saya akan melakukan sebuah perjalanan berkelanjutan Bu menuju pengembangan Mhm. diri saya dalam Mhm. berkomunikasi biar bisa terjalin kolaborasi yang efektif. Seperti itu. Waduh, luar biasa sekali nih Pak Asep ya. Berarti tadi, yang saya tarik dari, apa, kesimpulan dari Pak Asep itu sekarang Pak Asep sudah ini ya, sudah terbuka, berani berkolaborasi ya, tadi yang Ibu, Pak Asep sampaikan berarti tadi ya? terima kasih Ibu. Alhamdulillah setelah Iya, saya bercerita ke Ibu, berarti rasa Pak Asep kepercayaan diri alhamdulillah saya bisa sekarang sudah mmm, tumbuh. Terima kasih Ibu. Ibu sudah menggali saya, Ibu juga sudah meyakinkan saya serta memberdayakan saya sehingga saya siap untuk berkolaborasi, Bu. Terima oh, kasih, baik. Ibu. Wah, luar biasa sekali Pak Asep ya. Ternyata memang semua itu ada di diri Pak Asep. Segala solusi yang terbaiknya luar biasa. Terima kasih, Ibu. Bagaimana, sudah lebih lega sekarang? Alhamdulillah bukan lega lagi Mmm, tapi senang dan siap, Bu. Terima baik. kasih, Berarti Ibu. sekarang sudah lebih siap Pak Asep? Siap, siap, Sudah Ibu. lebih Terima kasih. bersemangat? Bersemangat, Ibu, Sudah alhamdulillah. lebih siap berkolaborasi? Yakin harus siap, Ibu. Terima kasih Baik, sekali. ya. Saya percaya Pak Asep adalah orang yang sangat luar biasa, ke depannya pasti sangat lebih luar biasa sekali. Oke, baik Pak Asep, terima kasih, mungkin untuk sesi coaching kali ini sampai di sini dulu saja. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, bisa bersilaturahmi lagi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sambil kopi mungkin ya, oke. Iya. Siap, terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Baik. Asep. Wassalamualaikum. Selalu semangat Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Siap.